Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, minum, nikmat harta benda, nikmat sehat, afiat, keselamatan. Dan terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan kita pandai-pandai mensyukuri, semoga Allah menambahkan kenikmatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan malah kita menghaturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan salawat kita besok di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang kita telah memasuki bulan Ramadan. Yang tepatnya pada bulan Ramadan 1441 Hijriah dan bertepatan pada tahun 2020 Masehi. Bersamaan pada tahun ini kita telah menghadapi serangan wabah pandemi COVID-19 atau yang terkenal dengan wabah corona. Akan tetapi Pak, insya Allah dengan ikhtiar dan juga mohon pertolongan kepada Allah dan dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah, semoga segera wabah corona di wilayah Ibu Pertiwi Indonesia ini, wabil khusus di daerah Batang tercinta kita ini, bala corona, pandemi corona, taun corona tersebut lekas enyah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para saudara-saudara sekalian yang telah mengalami penyakit sebab karena wabah corona, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya. Dan semoga saudara-saudara yang telah meninggal dunia karena sebab wabah corona, mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkannya. Mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, dengan niat puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan juga masuk dalam rukun Islam. Oleh karena itu semua orang yang mengaku Islam harus berpuasa. Tetapi seringkali kita lihat tidak sedikit juga orang Islam tidak melakukan puasa. Salah satunya yang menyebabkannya adalah pemahaman yang kurang terhadap ajaran Islam, termasuk juga kurang mengetahui manfaat yang bisa didapat jika berpuasa. Masih banyak orang-orang termasuk orang muslim bertanya, mengapa kita harus berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan? Untuk sekedar kita ketahui sebenarnya banyak sekali makna dan manfaat puasa Ramadan tersebut, dan malah kita coba untuk melihat bagaimana, seberapa aspek kemanfaatan dari puasa. Yang pertama ditinjau dari segi agama atau religi. Kita melakukan puasa sebagai bukti kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Karena puasa itu sendiri merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh orang yang beriman atau orang Islam. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dari aspek sosial. Puasa dapat menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada orang lain yang selama ini kekurangan, juga sebagai bukti adanya persamaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkecukupan yang selama ini makan 3-4 kali sehari dapat merasakan penderitaan sebagian orang yang kurang mampu, yang bisa hanya makan 1-2 kali sehari saja. Bahkan kadang tidak makan sama sekali, sehingga diharapkan akan timbul perasaan dan keinginan untuk menolong yang kurang mampu. Allah juga tidak membedakan puasanya orang kaya dan orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala syarat sahnya puasa sama saja. Kepada hambanya tidak ada perkecualian, sama saja. Kemudian ditinjau dari aspek pribadi, dapatlah dari segi fisik dan psikologis. Dari aspek psikologis, puasa merupakan latihan bagi kita untuk bisa menahan nafsu jelek yang muncul dari dalam diri kita. Nafsu yang paling kuat yang ada di dalam diri manusia, dan termasuk hal yang membatalkan puasa adalah nafsu yang sumbernya dari perut dan kemaluan. Ini biangnya calon-calon kemaksiatan itu adalah perut dan kemaluan, saudara sekalian. Nafsu tersebut juga sering menjadi biang kejahatan. Dengan latihan di bulan Ramadan, diharapkan setelah Ramadan kita bisa menahan dan mengatur nafsu tersebut dengan baik. Dari aspek fisik, dengan puasa kita dapat hidup lebih sehat. Organ tubuh terutama pencernaannya selama ini terus bekerja keras dapat beristirahat pada siang harinya. Dengan kondisi seperti ini, organ tubuh yang mengalami kerusakan dapat melakukan recovery atau perbaikan selagi tidak bekerja. Sehingga ketika bekerja kembali dapat bekerja secara maksimal dan tubuh dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Begitu saudara sekalian. Puasa juga dapat mengurangi risiko terkena berbagai macam penyakit. Kita berpuasa terjadi penurunan laju metabolisme dalam tubuh. Buktinya tubuh menjadi dingin, ya, terasa suasana panas karena badan dingin. Hal ini menunjukkan terjadinya pengurangan asupan dan konsumsi oksigen secara total dalam tubuh. Dengan adanya pengurangan konsumsi oksigen, maka produksi radikal bebas oksigen yang bersifat racun bisa menurun. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah berpuasa ini sangat besar faedahnya, di antaranya adalah untuk sarana tarbiyah untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya karena dengan berpuasa ini manusia akan terlatih untuk mengekang dari keinginan, untuk menahan diri dari keinginan, dari syahwat yang tadinya diperbolehkan menjadi untuk sementara waktu untuk tidak melakukannya. Misal makan, minum, bergaul suami istri di siang hari, mulai dari fajar sidik sampai tenggelamnya matahari, tidak diperbolehkan. Dengan demikian berharap jiwa akan terlatih untuk mengekang keinginan atau syahwat daripada menyatakan segala keinginan. Sehingga pada akhirnya manusia mampu mengaktualisasikan kehidupan sehari-hari di luar Ramadan untuk menghindari maksiat. Karena akan lebih mampu, karena sudah terlatih dengan menahan nafsu di ibadah puasa di bulan Ramadan yang tadinya boleh saja bisa ditahan. Kenapa setelah tidak puasa menahan yang maksiat-maksiat yang besar-besar tidak bisa? Makanya dengan manfaat puasa melatih diri kita untuk mencegah dari perbuatan kemaksiatan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian berpuasa punya faedah untuk membentuk sifat sabar. Karena puasa atau saum ini semakna dengan kata imsak. Dan menurut pengertian dari Imam Ibnu Katsir, as-sabru sama dengan asyam atau asyaum. Artinya kalau manusia berpuasa artinya telah melakukan bersabar, yakni bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang tadinya boleh menjadi tidak boleh dalam kurun waktu tertentu, dan untuk menjadi boleh kembali dengan dasar ketentuan syariat Allah pula. Padahal kalau tanpa beriman atas perintah Allah, perkara tersebut boleh dilakukan untuk memakannya atau minumnya. Akan tetapi karena dorongan iman dan keyakinan orang akan menjadi taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut sabar, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pahala yang besar bagi yang berpuasa. Karena sifat ketaatan bagi yang berpuasa inilah, dan dengan bentuk berpayah-payahnya dalam melakukan puasa tersebut, Allah memandang sebuah amal yang agung. Maka Allah pun sendiri menyatakan akan memberi pahala, tidak seperti pahala ibadah lainnya. Kenapa demikian? Dan berpuasa mendapatkan pahala yang besar karena puasa yang mengetahuinya pun hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri dan si pengamal puasa. Tidak makan ataupun baru makan, mengatakan tidak makan karena puasa boleh-boleh saja. Tetapi hakikat kebenaran puasa hanyalah Allah yang tahu dan si pelaku itu sendiri. Tidak sama halnya dengan ibadah yang lain. Misalnya sholat berjamaah, zakat, sedekah, ada objek penerima dan ada pemberi atau subjeknya. Jadi orang kebanyakan tahu kalau dia sedang sholat, sedang zakat, sedekah. Apalagi kalau ibadah haji, wah, orang banyak yang tahu. Bukan saja satu RT, satu kampung, bahkan satu kecamatan berbondong-bondong menyaksikan dan menghantar Pak Kaji ke embarkasi. Inilah bedanya. Ingatlah, puasa itu memiliki keistimewaan dibanding amalan lainnya. Amalan lainnya akan kembali untuk manusia, yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan, sehingga lebih dari itu. Namun tidak untuk amalan puasa. Amal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya, sehingga pahala puasa pun bisa tak terhingga pahalanya. Dari Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanatu asru amsalihha ila sab'a mi'atin dhifin." Qala Allah wa jalla, "Ila sauma fa innahu li wa ana ajri." Artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Demikianlah saudara sekalian, sehingga saking pentingnya puasa ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengganjarnya atau yang memberi pahala. Kemudian bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dikatakan lisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa seseorang yang berpuasa ini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia melakukan iftar atau melakukan buka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua besok ketika masuk surga akan bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang paling sempurna adalah ketika di surga bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, semoga tausiah kali ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri pribadi kami, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.